Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar the problem people? Set kesimiti ngarang ngajak-ngajak masalah. Karena dunia ini adalah tempat masalahnya, ini the problem people. Apa kabar sahabat semuanya yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sehat sadayana? Alhamdulillah, ini ada sahabat yang sudah hadir di studio kita. Ada juga barangkali sahabat yang menyimak lewat live streaming di IG-nya Abah Dudi. Kembali bersama kami sebagai komentator di acara HDCI. Ada Haji Dudi Ceng Idris. Hari ini ada Abah Dudi yang senantiasa kasep. Amin. Meskipun kaosnya tadi anggo, tetap kasep. Beda dengan di sampingnya, ini sama kasep, tapi kasep pakuda Pak. Jadi apa kabar nih Bah? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Dan memang sepertinya dunia tempat kita bermasalah. Bukan. Sebetulnya masalah itu tidak ada. Yang ada adalah pemberitahuan atas kebodohan kita. Dulu Ceng I pernah punya masalah sampai rudet gitu kan. Dan sekarang mengingatnya kembali kita tertawa, tersenyum dengan kerudetan itu. Mentertawakan itu. Karena apa? Karena kita mentertawakan kebodohan kita saat itu. Permasalahan kita saat ini juga nanti akan tertawa kita menatapnya. Ya, bahwa kita saat ini bodoh di sekitar itu gitu. Alhamdulillah. Tapi insya Allah ketika seseorang itu mau belajar, mungkin kebodohan itu bisa hilang ya, Bah ya? Iya. Jadi belajar dari permasalahan yang hadir, dipelajari, jangan sampai masalah itu berlalu begitu saja. Meskipun pada akhirnya kita akan cerdas dengan sendirinya atas masalah itu. Kan itu ya. Jadi kita sering sekali dituntut untuk bersyukur. Di antaranya adalah memahami bahwa Allah sedang memberitahu kepada kita bahwa kita bodoh. Tugas kita kan seperti yang kita tahu ya. Perintah pertama dalam Islam apa? Iqra. Baca. Dan alhamdulillah ketika kita baru sedikit sebut saja, saya baru membaca 1000 judul buku. Maka judul buku yang ke-1001 itu masih masalah buat saya. Kan itu. Jadi seperti itu. Meskipun sudah baca 1000 judul. 1000 judul. Eta teh judulna hungkul. Judulna we. Capek. Karena naon jerona mah cenah judul. Kan orang cerdas tuh geus ningali judul geus jelas. Geus jelas benar. Sama seperti halnya di sini Mang Iman. Kalau bicara begitu. Kalau Abah itu seperti tajam terpercaya. Kalau Mang Iman jelas, singkat dan tidak dipercaya liur. Ini nih Bah nih, hari ini terkadang ini sahabat yang dimuliakan Allah, baik yang ada di studio ataupun yang menyimak lewat live streaming ataupun nanti di post di YouTube-nya channelnya Majelis Madani. Ini hari ini kan kita sudah beberapa kali HDCI ngobrol itu terkait masalah rumah tangga, persiapan pernikahan, kemudian pasca setelah menikah. Karena memang di awal-awal itu masih terngiang, ini adalah perjalanan panjang. Sehingga ketika perjalanan itu kita melangkahkan kaki untuk menempuh satu perjalanan, tentu pertama tidak sebentar, yang kedua ada perbekalan yang memang harus kita siapkan. Nah, salah satunya ini bagaimana sih ketika seseorang sudah menikah, kemudian dia punya anak tuh. Setelah punya anak, dididik hari itu dengan kesoktawannya dia tidak mau cari tahu. Tiba-tiba satu waktu ikutlah kajian penting parenting. Nah, terus ikutlah madinya masih tawelah sudah. Ternyata sadar we Bah hari itu bahwa alas ya ibuna salila teh urang teh ngadidik budak teh geningan salah. Nah, gimana nih untuk merekonstruksi sesuatu yang sudah terlanjur diajarkan kemudian diterapkan ke anak? Sebentar, sebelum lari kepada salah, kira-kira apa efek daripada kesalahan pendidikan itu? Dampaknya dampaknya biasanya kan kadang-kadang ada karakter misalkan. Ya apa itu? Apakah jadi benci kepada orang tua? Salah satunya karena digagalak wae gitu ku kolot nanti. Jadi ningali kolot teh geus siga mau. Mau kan sia ge anak aing, anak mau catatnya hiji ge mau cenah kitu.
daripada salapan Daripada ayam. salapan ayam. Nah itu ada dampaknya, salah satunya itu tuh ngangkrang lah kalau bahasa Ukraina namanya. Betul. Jadi ketika kita tahu ada kekeliruan dalam cara kita mendidik, kemudian itu fatal. Misalnya, saya tidak harus sih. Saya tidak termasuk orang yang tidak berpikir bahwa bahasa yang halus, sopan itu baik. Ya, saya tidak berpikir seperti itu. Saya lebih menyatakan bahwa bisa saja bahasanya bahasa manalah kasar gitu. Saya punya pengalaman, seorang istri, saya bawa suaminya kan buat ikut pengajian. Di pengajian saya ajarkan tentang sopan santun bertutur. Tersadarlah hidayah dari Allah datangkan buat si suaminya ini. Pas pulang saya kembaliin lagi ke istrinya kan. Udah kita sebentar karena udah malam, ngopi sebentar dan saya harus pulang ke Bandung. Pada saat itu suaminya bicara sama istrinya, "Mah, punten leueteun kanggo Ustad." Dia bikin sarang tuangan anak. Itu istrinya langsung melotot. Nah mana sia robah biasanya gitu ngomong ke aing gitu. Nah jadi tengenangan sih. Tengenangan, cek Ustad urang kedah saya. Mung urang hayang ke kamari. Gitu. Jadi itu yang nikmat buat dia dan itu harmonis buat dia. Tidak selalu bahasa kasar itu buruk, ya kan? Betul. Nah jadi wallahu alam ya, tapi yang jelas jangan dijudge bahwa bahasa kasar lemes itu menjadi satu ukuran, ya. Betul. Hanya yang jelas motivasi saya melihat kegagalan pendidikan yang paling besar terhadap anak adalah pada saat orang tua tidak menempatkan Allah. Ya. Tidak menempatkan kul huwallahu ahad dalam pendidikannya. Kalau saya didik anak saya, dia harus pintar. Buat siapa? Buat saya. Nah, gini, Ceng I punya anak pintar pisan, soleh pisan, dididik baik pisan, guys. Sampai dia ranking 1 di SMA-nya. Tina 2 siswa. Dari 67. 67. Kagok. Gitu. Dari 105. Nah, udah dikasih hadiah motor. Tenanawan lah cicilan ge hadiah buat anak tersayang. Saking solehnya itu anak, motor teh dikasihin ke guru agamanya. Ridho tuh. Ridho tuh. Nyeberat. Nah itu kan soleh. Pengen punya anak soleh. Ya itu soleh. Kalau ridho alhamdulillah, berarti orang tuanya ikhlas. Betul. Tapi kalau mana aduh itu cicilan cangangis misalnya kan marah. Ada ketidakikhlasan, pada saat itu ada kegagalan pendidikan. Kalau anak kita tetap soleh, waspadai, solehnya bukan karena kita tapi memang karena hidayah saja dari Allah, dan kita tidak pernah dinyatakan ikut campur dalam kesolehan anak itu. Berarti kita tidak boleh mengklaim bahwa anak soleh gara-gara kitanya. Temenang, itu yang disebut Qul a'udzu birabbin nas. Katakan aku berlindung kepada Robnya manusia, jangan sampai kita menjadi Rob. Kamu tuh gara-gara saya. Kamu dulu tuh kamu gelandangan, setelah kamu nikah sama saya sekarang makin kacau. Jadi gelandang penyerang sekarang. Jadi gelandang tengah. Gelandang tengah, dulu gelandang kanan. Jadi Masya Allah, ada sikap yang ini yang membuat kegagalan itu surat An-Nas terakhir itu. Merasa Rabbun Nas. Orang tua merasa sebagai pendidik. Itu kesalahan. Nah, bagaimana merekonstruksinya? Saya pikir tidak ada cara lain kecuali sholat berjamaah. Kemudian berangkat ngabring ibu, bapak, anak untuk ke majelis. Hanya itu. Kekompakan ini bisa merekonstruksi kesalahan pendidikan yang pernah dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Jadi the family bringka. Bringka itu, bringka dia. Nyebring ke pasar-pasar murah, bukan ke majelis. Bringka majelis. Ini salah satu cara merekonstruksi. Betul, salah satunya itu. Ada juga sih orang ngajak katanya healing bareng. Kebetulan saya termasuk seorang yang tidak suka healing. Udah nggak enak atau lagi duduk disuruh ke orang healing. Eta jadi rungsing atau healing. Nasteng nanti saya. Jadi saya paling tidak suka healing. Jadi ini kondisi yang Masya Allah. Ada yang dengan healing, ada yang dengan, tapi yang bagus tuh yang dengan ini, dengan dengan kekompakan. Kompak. Sampai satu saat saya ingat di Darut Tauhid ya, entah para pembimbingnya dulu banget masih ingat nggak ada pasangan orang tua dan anak-anak remajanya ikut pesantren kilat di DT. Itu juara para hadirin. Anak-anaknya jadi kompak dengan, padahal anaknya teh termasuk anak yang tidak suka sama bapaknya karena terlalu sibuk urusan, semuanya dihitung dengan uang. Udah nih
Pak tuh Pak, Bapak hadir Pak, nggak usah hadir, udah ini kamu nanti udah beres. Waktu itu anaknya taekwondo ya, apa namanya, jadi juara, mau dapat hadiah, bapaknya diharap hadir tapi bapaknya nggak mau hadir, kan itu kecewa kan? Kecewa. Pasti. Udah kamu nih dibawa uang 10 juta, dari situ kamu makan sama teman-teman, dibangbalerkeun, dibahagiakan dengan cara seperti itu. Saya pikir itu bukan cara yang baik, ya kan? Seperti itu. Terus kalau misalkan sebagaimana pepatah orang Turki itu ada teng manuk teng anak merak kukuncungan uyah matara TS Anak meruk. Oh, anak meruk. Itu teh kan cenah gitu mun bapan. Ustaz, anak meruk anak merak. Anak konda cenah. Tapi duka anak sahat. Iya, anak meruk kukuncungan. Apakah itu teh akan bener tuh, bah turun gitu? Kalau betul seperti itu, mungkin tidak akan ada nabi. Karena nabi banyak yang hadir dari keturunan orang-orang salah, iya kan? Jadi teng manuk teng anak perukuk itu artinya bapak nagarong anak nagarong, kan itu ya, nggak selalu seperti itu, nggak akan ada yang jadi nabi kalau ngomong itu kan, itu tidak, itu bisa diputuskan dengan kedekatan kepada Allah, ya kan? Kalau Mang Andi sudah dekat dengan Allah, ya Allah saya salah mendidik anak saya. Sekarang anak saya sudah hilang, artinya hilang dari pribadi saya. Dia sering datang, pulang, pergi, nggak karuan dia disuruh sholat aja nggak mau. Tinggal kembalikan kepada Allah, ya Allah saya bertobat. Langsung berdoa. Karena nih satu hal, ada nggak sih anak nakal, anak nakal, oke. Anak nakal setelah ibunya atau bapaknya meninggal dia jadi baik, ada nggak? Ada. Banyak. Ada. Jadi banyak, untuk apa anak nakal itu? Sadar, ya. Bahasa kitanya sadar. Betul ya Mas Bet ya. Pastikan bahwa anak nakal itu adalah ujian bagi orang tuanya di sepanjang hayatnya. Setelah beres hidup orang tua, baru anak dikembalikan oleh Allah ke tracknya. Dan saya yakin dosa anak itu diampuni oleh Allah. Kalau ada anak nih sok nyalahkan ke orang tua, bapak teh tahu teh sih aku teh bisa gitu ku bapak teh gara-gara bapak cenah sok aya teh Ustaz. Orang gara-gara bayi itu kalau tidak kenal ke agama kan, Robun Nasnya tuh dianggap bapaknya, iya kan? Padahal Robun Nas itu bukan bapaknya kan itu. Nah, dalam kondisi seperti ini mohon ya buat kita yang ada yang nonton di YouTube kita ini, catat buat saya, paling tidak buat saya, tidak ada gen alpha, gen Z, gen apa deh? Geng millennials, terus gen apalah? Kolotnial. Boomers, dan kita kolotnial. Bapak iya mau menang mah gen Z. Gen Z. Gen Z. Jangan ada lagi itu. Itu pemecahan generasi. Sama dengan bapak nggak boleh ngobrol sama anak, beda generasi itu. Rasulullah itu ya, macam itu diamparkan sorban oleh siapa, kakeknya duduk di tengah ngobrol dengan semua generasi yang ada di situ. Tidak ada Gen Z sengaja sekarang dipisah seperti itu supaya hubungan orang tua anak terpisah, supaya ID ego masing-masing generasi hadir, dan kalau sudah begitu pertengkaran generasi pun hadir. Ya benar. Diawali dari pengkotak-kotakan itu. Dikotak-kotakan keur urang teh kotak. Kotakan sawah dong. Gitu. Jadi memang fenomena hari itu kan benar tuh, ini untuk Gen Z segala macam itu memang salah satu trik barangkali ya untuk memecah kemanusiaan. Memecah kemanusiaan. Siapa sih yang memecah kemanusiaan? Saya pikir mereka para penyembah setan. Ada nggak penyembah setan? Ada. Sekarang ada penyembah, dan kebetulan di dunia sekarang ini yang sedang berjaya penyembah setan. Gini, ormas mana sekarang yang benar di dunia lah, di Indonesia. Di dunia belum, sedang goyang semua. Partai mana yang benar di dunia lah, semua sedang retak. Manusia hebat mana sekarang yang jujur, sedang terguncang semuanya. Saya melihat kita sedang bermetamorfosis ya. Kita sedang menjadi kepompong nih ke depan, insya Allah. Kalau kita sungguh-sungguh dengan media kita, diantaranya kita ikut berandil, sungguh-sungguh, mudah-mudahan nanti ada generasi kupu-kupu yang begitu indahnya kan itu. Ini sekarang generasi ini generasi kepompong, sedang buruk-buruknya ini. Kita sedang jelek-jelek, berada dalam kondisi pendusta yang sangat luar biasa. Segala rupa bohong. Jarang suami sekarang yang jujur penghasilannya kepada istri. Jujur benar, hadis ya.
dan dia begitu penakut sama istrinya. Dia mau nggak deh mama ucing setan. Itu. Tapi memang penyembah setan teh memang termasuk ke kopi ya, Bah. Enak kan seueur kopi sak setan. Sak setan. Kopi jurig. Kopi jurig. Ya. Alhamdulillah saya sudah tinggalkan kopi jurig itu. Jadi sudah tidak kena lambung lagi, sekalian iklan kopi ini. Tidak kena lambung lagi, migrain sudah hilang. Alhamdulillah. Iki palaku hilang. Palaku hilang. Kopi itu kopi. Kopi pasteur. Jadi generasi ini akan menjadi generasi yang menjadi cerita banyak orang. Jadi kepada siapapun yang mendukung kebohongan, kedustaan saat ini, nggak usah kecil hati. Karena memang kita berada di sebuah generasi kepompong yang tidak indah. Tapi dari sini kita akan jadi kupu-kupu, kemudian si kepompongnya bisa jadi sutra. Pasti akan bermanfaat. Betul. Dan perlu diingat buat kita yang sekarang sedang soleh-soleh saja dan merasa tidak berdaya, teruslah belajar sampai kita menemukan hikmah dari apa yang sekarang ini terjadi. Insya Allah. Dan ini ada pelajaran berharga nih, kemarin ngobrol dengan Pak Dadang. Belajar dari abang-abang parkir. 2 yang dia lakukan ternyata. Apa itu? Trust, hope. Jadi percaya, dan harapan itu hanya digantungkan kepada Allah. Bang Dadang. Trust dan hope. Ujung-ujungnya ngajeduk karasa. Ya. Allah Akbar. Harapan kita coba mulai untuk membangun kembali sesuatu yang tadinya secara egois kita nyatakan bahwa kita punya harapan terhadap presiden sekarang. Kita punya harapan kepada gubernur sekarang. Kita punya harapan saya hanya kepada Allah saja yang tidak pernah berdusta dan tidak pernah mengkhianati harapan kita. Iya kan? Ada Allah memberikan berkhianat atas harapan kita tidak pernah PHP. Tidak pernah PHP. Non PHP itu? Pemberi harapan palsu. Tidak pernah. PHP. PHP. Sama tadi. Iya PHP-nya dompet. PHP. KUHP. KUHP. Apa maksudnya KUHP? Karena uang habis perkara. KUHP. Jadi harapan saya titipkan kepada semua sahabat, harapan kita hanya pada Allah. Kemudian juga sahabat, percaya kita juga hanya percaya kepada Allah. Saya ngerasa nggak sih sekarang rasa percaya kita kepada partai dihianati oleh partai? Ngerasa. Meskipun ada alasan ya, kalau nggak gini kita nggak gitu. Partai saya kurang kursinya kalau saya tunjuk ke gubernur. Jadi saya lebih baik bergabung dengan yang ada. Padahal kalau saya bukan iya. Tingginya cukup ayam Mang Andi. Andi Wood. Pemain film Hollywood. Iya eta. Andi Wood. Kan nggak usah. Kalau saya sebagai orang partai itu, please ini kepada teman-teman dari partai yang saya suka. Catat. Saya tidak akan ikut kemana-mana. Lebih baik saya tidak memilih calon. Udah. Berdirilah dengan kakimu. Benar. Jangan pengen berdiri memakai kaki orang. Benar. Kok mau kaki meja Mas ya? Tahu. Lima besi burat tuh. Itu. Nah itu jadi catat. Trust ya, rasa percaya kepada orang tua juga. Bahkan orang tua, buat saya orang tua bukan harus dipercaya. Saya sebagai anak ya. Bukan harus dipercaya. Buat saya orang tua bukan sosok yang harus saya kagumi. Sebagai anak ya, orang tua adalah sosok yang saya hormati sebagai sajadah untuk saya ibadah. Itu sebagai anak. Dan ketika saya menjadi orang tua, maka saya harus menjadi seorang yang memberikan suasana terbaik untuk anak-anak saya. Anak saya harus nyaman bersama saya. Anak saya harus merasa tentram bersama saya. Bahkan ketika anak saya duduk di samping kiri saya ketika saya nyetir, anak saya harus bisa tibra, harus bisa nyenyak tidur. Artinya nyetirnya enakan. Tapi kalau sudah dia tidur, saya nyetir. Tapi dia teriak-teriak. Pas saya ngerem, goblok. Ngerem goblok. Cincir ini memang tidak percaya kepada bapaknya kan yang nyetir. Awas. Kadang-kadang gas. Rem, kiri. Aduh. Nah, naon pepatahna? Oh, deui.
Ya mah garo-garo teu atel. Biar teh cenah naon? Hormatilah orang tuamu sebagaimana engkau menghormati ibu bapakmu. Heuh pan bolak-balik dekok atuh eta mama. Kena cingkleng. Memang si eta kadang-kadang idena gagasan, Bah. Ya memang kadang-kadang cicing-cicing pendiam si eta teh. Menjadi seorang orang tua yang dihormati anak. Ya, paling tidak nyaman, anak saya nyaman, merasa nyaman bersama saya meskipun saya tidak tampil terhormat dan boleh jadi anak saya ngunghak ngelawan sama saya tapi dia merasa aman bersama saya. Itu merasa nyaman bersama saya, bahkan ketika anak saya tidur sendiri di kamar cukup saya pegang ujung tangannya saja dia sudah merasa tentram. Ada bapak bersama saya. Kan itu ya, cukup seperti itu. Nggak usah kita gimana gitu. Ya, jadi ini ketentraman yang harus saya berikan sebagai bapak kepada anak. Betul. Kalau saya sebagai anak, bebaslah bapak saya mau gimana juga mangga, gitu kan, seperti itu. Kalau ada nih fenomena sahabat-sahabat kita barangkali ini, mohon maaf nih kalau ada yang tersinggung perasaannya. Ibu bapaknya super sibuk, sehingga anaknya itu dititipkanlah atau ada yang mengasuh tuh, babysitter. Nah, ini nih gimana nih, Bah, fenomena-fenomena seperti ini nih yang sekarang ada tuh. Seorang ibu pernah menangis ketika anaknya sakit. Anaknya menangis karena ingin segera mendapatkan sentuhan dari orang yang dia sayang. Dipeluklah anak ini oleh ibunya. Tapi anak itu tidak mereda menangis. Ketika datang pengasuhnya, dipeluk anak itu, redalah tangisannya. Menangislah ibunya sekeras-kerasnya di kamarnya. Karena dia merasa kehilangan anaknya. Kemudian dia menghadap kepada saya dan bertanya, gimana ini? Saya hanya menjawab, bongana. Yes. Bongana. Bongana padat sate. Jelas benar. Udah jelas. Bongana sate. Nya cekengge. Bongana. Anda cari uang bermiliar-miliar silakan, tapi jangan sampai kehilangan sesuatu yang sudah diamanahkan oleh Allah. Uang 1 miliar saya cari. Saya tinggalkan anak saya sementara. Amanah dari Allah saya tinggalkan sementara. Saya mengambil sesuatu yang boleh jadi itu menjadi amanah berat untuk saya. Dan ketika anak saya hilang, saya harus menghabiskan uang saya itu untuk mengobati mental dia yang berkekurangan. Kita kayakan dompet kita, kita miskinkan mental anak kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Saya teringat dulu ketika kita ngopi tuh, Abah pernah cerita bahwa pernah jadi guru ketika di SD, naik ke tingkat SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Waktu itu yang saya rekam betul-betul itu dalam rangka mendampingi anak-anak hari itu ya. Betul. Saya takut, Pak Kang Eza, saya takut kehilangan anak saya. Sampai waktu anak saya SD, saya ngajar di SD. Saya pengen kenal bahasa anak saya. Saya ngajar di SMP, SMA ketika mereka masuk ke level itu. Dan ketika anak saya akan kuliah, saya sudah ngajar di perguruan tinggi. Sehingga pada saat anak saya kuliah, saya sudah mengerti bahasa mereka sebagai mahasiswa. Saya tidak mau kehilangan mereka, karena itu saya pelajari mereka. Gitu. Akibatnya apa efeknya? Untungnya buat saya, awet anom. Yes, tekudu koma-koma. Aing awet anom. Tekudu skincare ya. Tekudu. Cukup belajar bahasa anak aja. Itu sirik. Tunggu kasih majikan kecan ayah. Sanes kamang dika. Duh disebut deh. Nah, kalau misalkan nih Bah nih terlanjur kayak tadi tuh anak kita lebih nyaman dengan orang lain. Bagaimana cara memperbaiki si orang tua ini? Gak usah diperbaiki. Gak usah ya? Gak usah. Anaknya lebih nyaman dengan pasangannya, dengan istrinya misalnya, atau dengan suami, gak usah diperbaiki. Gak usah. Kita jadi orang tua yang bijaksana saja. Maklumi, doakan saja supaya kenyamanan mereka bersama itu menjadi kenyamanan ibadah. Ketika kita sudah mulai ikhlas melepaskan itu semua, maka cahaya hadir pada diri kita dan dia akan datang dengan sendirinya. Pasti itu. Pasti itu ya. Pasti itu mah. Kalau dipaksa-paksa mana itu deket jeung pamajikan ari jeung aing pohok. Urang nu ngaborojolkeun. Da urang teh nyaho maneh nu ngaborojolkeun. Benar eta urang gebeja cek batur ngaborojolkeun. Batur eta oke. Eta ge can pasti. Buah pahili orok. Wah. Pan bahayanya. Oh no. Jadi banyak sekali alasan untuk menghindar, tapi yang jelas kita nggak usah lah sebagai orang tua yang sudah merasa kehilangan anak karena anak lebih berpihak kepada keluarga pasangannya dan pada pasangannya silahkan saja. Paling kita tinggal sujud menangis pada Allah, ampuni saya
sudah mendidik salah untuk anak-anak saya. Ampuni anak saya, dia tidak berdosa ya Allah meninggalkan saya karena saya yang memberikan warnanya kepada dia. Cukup begitu saja. Tidak usah protes, nggak usah protes. Mungkin yang ibapan anak 12 berpihak kabatur KB. Tadi nareknya kesebelasan Persib. Ya. Persib Cheng I. Cheng I squad. Ya, Cheng I squad juara. Nah, Arifek dia ke Percing. Percing. Non persatuan. Maksa Persib. Itu ya. Terus berpihak ke sana Rudat tuh sih. Jangan Rudat, sudah. Memang mereka bagiannya seperti itu. Kita tinggal bagaimana menjadi seorang yang bisa, mudah-mudahan dalam kondisi seperti itu doa-doa kita dijabah. Dan kita harus cemburu kalau justru kedekatan dia dengan orang lain itu ternyata ini yang paling bahaya, ternyata beda agama atau di bawah murtad, itu yang harus diwaspadai. Nggak bisa kita maksa dia, makin dipaksa dia akan makin lari kan itu ya. Sudah kita serahkan saja pada Allah. Terus sujud, kuatkan sujud kalau perlu. Pada kondisi seperti itu tinggalkan dunia. Puasa Daud. Puasa Ahmad, puasa Asep segala kabeh lah. Ulangan Daud hongko lah. Puasa Asep itu sunatan deui. Ku bedog petot teh. Anger ya nyunatan lalu. Jadi udah dekatkan saja diri kepada Allah. Pokoknya kalau rentang-rentang ada anak seperti itu akan dimurtadkan, banyak orang hanya konsultasi saja. Lupa dia berkonsultasi kepada Allah. Dia hanya meminta kepada Allah untuk menjagakan iman anaknya. Padahal pada saat itu Allah sedang meminta jiwanya, berikan kepada Allah. Udah lepaskan semua urusan dunia, saum, sholat semuanya, zakat, infak, sedekah mun aya, berbuat baik, bantuan orang. Anu rek mentas bantuan pangmentaskeun, cukup setengah we. Setengah balik deui make manehna ngadeg-deg. Pokoknya mah sing bagus, sing hade we. Jangan sampai ada kekurangan ya. Seperti itu. Mun perlu kawin deh itu Mas Bet. Nanti Mas Bet sesi kedua pek. Sok ngahatean wah. Iya benar. Berarti kalau kayak gitu mah bah kitanya yang harus kuat. Jadi mental baja teh ya kitanya ya. Nah, prinsipnya gini dalam hidup sahabat semua, jangan kita minta orang lain jadi baik. Dari semua keadaan orang lain jadilah kita orang yang baik. Gitu. Terserah orang lain mau kayak seperti apa, bebas kumaha hadinya, nu penting orang hade gitu kan. Anak seperti apa silahkan, nu penting hade Haji Dudi. Apapun kata orang, nu penting Cheng I gitu. Itu bisa. Mun Cheng Li bisa. Ganti jadi ada AA. Abah dan Aceng. Cocok. Iya benar. Terus ini terakhir lah barangkali ini. Anak itu sudah dididik di rumah, kemudian dari awal memang soleha, masuklah bah ke pergaulan teman-temannya. Nah teman-temannya hari ini lamun nongkrong teh bawa pacar, mau kabogohna gitu. Sementara dia hari itu karena memang dididikan orang tua, ya, dia nggak punya tuh. Tapi ada protes dalam dirinya teh. Nah, di batur bisa. Orang lain mah kok bisa bebas seperti itu. Akhirnya proteslah ke orang tuanya. Bagaimana tuh sikap kita sebagai orang tua? Gua banget itu. Weh, macam itu ya Bang ya? Abang-abangku semua. Weh, menyala. Ada di teman-teman yang perempuan laki-laki. Awak tak ada. Kalau ada teman perempuan, bapakku bilang apa? Apa? Mana itu? Siapa dia? Pulang. Sakit. Sakitnya tapi tuh dari situ saya nanya alasannya kenapa saya tidak boleh gitu kan. Jawabannya kamu harus mulia. Was maksudnya naon? Hayam mulia. Ditiupan eta oge. Udah ke gawe budak lembur mah apal. Apal ditiup ka karena mulia. Mulia. Oke. Oh ternyata kamu harus mulia. Akhirnya saya katakan kalau suatu saat saya punya pasangan siapa saja, dia yang terbaik dari anak-anak orang tua saya. Dijabah. Jadi jangan kecil hati ketika kita merasa dibedakan dengan orang lain ya. Kadang-kadang perbedaan itu harus terjadi seperti Ibrahim berbeda dari yang lainnya. Muhammad Rasulullah berbeda dengan yang lainnya. Kan itu Nabi Nuh berbeda dari yang lainnya. Kalau berbeda itu kita rasa adalah sesuatu yang benar, jangan kecil hati. Kita dibuat beda oleh orang tua kita. Siap.
Sip. Ya, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah nih kita bincang HDCI episode berapa ini Maja kita ini? 77. 77 kurang 2. Jadi 75. 75. 75. Mudah-mudahan dari setiap kali kita berbincang ini karena sahabat-sahabat yang menyimak di IG-nya Abah barangkali di suasana di studio ini luar biasa sekali ini. Harudang bisa nih. Menyala abahku. Wow. Lain abang mah abang. Oh, ada cempor. Coba. Kita ayo brai-brai geram. Oh, pasti tah aya pagawean si Mang Dika ya. Soalna nu kieu ka saya ceng ih naon? Eta cenah panon beureum huntu koneng mabok tai cenah. Cuk saya teh ari mah gagawa. Jadi mudah-mudahan di setiap obrolan-obrolan kita ini ada syarat dengan hikmah, syarat dengan manfaat, dan tentu saja teman-teman yang hadir di sini ini dalam rangka merajut ukhuwah, merajut silaturahim. Kami semua hadir di sini karena kami ingin Allah mencintai kami. Kami hadir di sini karena kami ingin tidak tersesat berjalan pulang. Kami hadir di sini karena kami ingin kami berbeda saat kami mendapatkan surga. Kami ingin Rasulullah meminta kami duluan untuk mendapatkan. Amin. Aduh, ini doa yang luar biasa. Jadi kalau tersesat jangan pakai GPS. Karena ngeus-ngeusnya mobil tikunclung. Pakai GPS gunakan penduduk setempat. Nanya. Komunikasinya. Komunikasi. Ya, itu mungkin yang sesi pertama nih ya. Segmen pertama, ini ada segmen kedua bersama Mas Bet ya. Mas Bet, okay. Ya. Nih. Hah? Oh ya? Oh, ada sama Mas Bet saja. Ya. Oh, ya, sama. Okay. Ya, ini sesi kedua kita dilanjut Abah Dudi dengan Mas Bet jadi AM. Oh, kita dulu. Oh, gua Bang. Oh, siap Bang. Punten diralat nah di kontrol Z. Di Ando. Kontrol KD. Ini ada beberapa video nih Bah. Nah, nanti kita akan simak bersama yang sudah disiapkan oleh tim soleh kita. Boleh diputar barangkali? Sekarang aja. Apa langsung? Nanti saya sudah Mas Bet aja. Ya. Sekarang nih. Salah satunya ini. Ini salah satunya dulu ya. Nih. Coba diputar dulu, dibalikin. Ya, sip. Play. Halo lah, Syekh Ruwas. Masih ketemu, suruh main aset. Lah, emang begitu kerjaan. Daripada gue nyawa orang lain, main gue bayar bokap gue. Udah dong, mengerjakan yang paling dekat. Innalillah. Dia ntar, dia ke rumah gue ngeliat ada barang-barangan, dia males juga. Jadi gue bayar lagi. Jadi nampol tapi nggak nampol. Udah. Itu balasan yang terbaik sih. Nyokap gue berbaktinya aja sama bokap gue. Nih, itu Bah, di episode berikutnya. Itu di episode. Ini di spill ya. Nanti bagaimana tanggapan dari Abah Dudi terkait video yang tadi diputar dan video-video yang lain dari Mas Bet dan Abah berdua. Kita berdua. Oh, berdua. Oh, sama saya. Yang ya sekarang giliran yang muda yang tampan. Saya merasa tersanjung sekali. Sages dilawan nyebut tampan. Isu tampan bako nampan lah bako tampan. Ya, simak di sesi kedua nanti bersama dengan Mas Bet. Saya bersama Mas Bet, insyaallah di sesi yang kedua. Abah hatur nuhun pisan. Alhamdulillah. Sehat-sehat untuk Abah. Kita doakan semoga guru kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.